Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan belajar tema 3 benda di sekitarku dengan subtema 2 wujud benda. Di sekitar kita menemui banyak benda. Benda ini akan mempermudah kita melakukan aktivitas. Berdasarkan wujudnya, benda terbagi menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan gas. Benda mempunyai massa dan memiliki volume. Massa yaitu banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam benda. Perbedaan massa dan berat yaitu massa tidak tergantung pada gaya gravitasi, sedangkan berat tergantung pada gaya gravitasi. Volume yaitu ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda. Sekarang kita akan mempelajari sifat-sifat benda. Sifat-sifat benda padat yang pertama yaitu bentuknya tetap walau dipindahkan. Misalnya batu berukuran sekepal tangan ini kita masukkan ke dalam toples, ukurannya tetap, tidak berubah, tidak bertambah maupun tidak berkurang. Begitupun ketika batu dimasukkan ke dalam kantong plastik, ukurannya juga akan tetap. Sifat benda padat yang lainnya yaitu dapat digenggam dan dapat dilihat. Selanjutnya sifat-sifat benda cair, yaitu bentuk berubah sesuai wadah bila dipindahkan. Misalnya ketika air kita tuangkan ke dalam gelas, maka air akan mengikuti bentuk seperti gelas. Ketika air kita tuangkan ke dalam mangkok, maka air juga akan berubah bentuk seperti mangkok. Begitupun ketika air kita tuangkan ke dalam botol, maka air akan berubah bentuk seperti botol. Sehingga benda cair dapat berubah bentuk mengikuti bentuk wadahnya. Sifat benda cair lainnya yaitu dapat dilihat, tidak dapat digenggam, namun dapat disentuh. Kemudian sifat-sifat benda gas yaitu bentuk berubah sesuai wadah bila dipindahkan. Ketika udara mengisi balon gas, maka udara berubah bentuk seperti balon gas. Ketika udara mengisi balon udara, maka udara berubah bentuk seperti balon udara. Dan ketika udara mengisi ban, maka udara berubah bentuk seperti ban. Sifat benda gas lainnya yaitu umumnya tidak dapat dilihat, namun ada yang bisa dilihat, contohnya kita dapat melihat asap ataupun awan. Selain itu, sifat benda gas lainnya yaitu tidak dapat digenggam atau disentuh, namun dapat dirasakan. Dalam sebuah acara besar yang membutuhkan banyak balon gas, tentu kita tidak dapat menyediakannya sendiri. Kita membutuhkan gotong royong bersama teman-teman kita agar balon gas itu dapat tersedia tepat waktu. Gotong royong itu sendiri artinya yaitu melakukan kegiatan dengan bersama-sama agar pekerjaan cepat selesai. Gotong royong bisa dilakukan di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Gotong royong ini dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan di antara kita. Perbedaan jenis kelamin, perbedaan agama tentu bukan penghalang bagi kita untuk melakukan gotong royong. Sikap positif lainnya yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu hidup sederhana. Hidup sederhana artinya tidak berlebihan dalam menggunakan sesuatu. Contohnya tidak boros, tidak pelit, menabung, menggunakan segala sesuatu tidak berlebihan, cermat, rendah hati, dan tidak pamer. Tidak pamer di sini contohnya misalnya ayah kita memiliki sepeda motor baru, kita tidak membanggakan hal tersebut di depan teman-teman kita dengan penuh kesombongan. Berbicara tentang sepeda motor, biasanya di sepeda motor itu ada odometer. Odometer ini merupakan alat untuk mengatur jarak yang ditempuh oleh kendaraan. Sekarang kita perhatikan tangga satuan panjang di bawah ini. Ini ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Setiap turun satu tangga dikalikan 10, sedangkan ketika naik itu dibagikan dengan 10. Sekarang kita lihat kilometer ke hektometer ya. Kilometer ke hektometer ini turun berarti dikali. Turunnya 1 kali berarti dikali 10. Kilometer ke hektometer dikali 10. Sekarang kilometer ke dekameter. Kilometer ke dekameter turun berarti dikali. Turunnya berapa tangga? 2. 1, 2 berarti dikali 100 ya. Kemudian kilometer ke meter sekarang. Ini kilometer, ini meter. Kilometer ke meter itu turun berarti dikali. Sekarang kita lihat turunnya berapa tangga? 1, 2, 3 berarti dikali 1000. Kemudian meter ke sentimeter. Ini meter, ini sentimeter. Berarti turun otomatis dikali. Meter ke sentimeter, kita lihat turun berapa tangga? 1, 2 dikali 100 ya.
Itu untuk yang turun. Sekarang kita ke yang naik tangga. Yang naik tangga, meter ke kilometer. Sekarang kita lihat meter ke kilometer. 1, 2, 3. Naik berarti dibagi, karena naiknya 3 tangga berarti dibagi 1000. Sedangkan yang ini ya, dari sentimeter ke meter, kita lihat sentimeter ke meter. Ini naik berarti dibagi. Kita lihat naiknya berapa tangga, 1, 2, berarti dibagi 100. Sekarang kita lihat contoh soal ya. 2 km ke meter. 2 kita letakkan di sini, 2 kilometer ke meter. Kilometer ke meter berarti turun dikali. Sekarang kita lihat turunnya berapa tangga, 1, 2, 3. Turunnya 3 tangga berarti dikali 1000. 2 dikali 1000, 2000 meter. Sekarang kita lihat lagi contoh soal berikutnya. 300 cm ke meter. 300 cm ke meter. Centimeter ke meter naik berarti dibagi ya. 300-nya letakkan dulu, kemudian dibagi. Sentimeter ke meter, 1, 2, naik 2 tangga berarti dibagi 100. 300 dibagi 100, sama-sama ada angka 02 kiri, kanannya 2 coret, tinggal 3 dibagi 1, hasilnya 3 meter. Sekarang kita lihat ke soal penyelesaian ya. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? 5 km 300 meter itu artinya 5 km ditambah 300 meter. Sekarang kita pecah, 5 kilometernya sendiri, 300 meternya sendiri. Kilometer ke meter, kita lihat di tangga, kilometer ke meter itu turun, berarti nanti dikali. 5 dikali. Sekarang kita lihat berapa turun tangganya. 1, 2, 3, 1000. 5 dikali 1000, 5000. Sekarang 300 meter sama ya, 300 meter, karena satuannya meter tidak berubah jadi tetap. Sehingga hasilnya 5 km ditambah 300 meter, 5000 meter tambah 300 meter, hasilnya 5300 meter. Ingat, ketika kita menambahkan, satuannya harus sama. Di sini sama-sama meter sehingga bisa ditambahkan. Hasilnya 5300 meter. Jadi jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5300 meter. Sekarang kita lihat alat untuk mengukur berat benda dengan satuan baku. Alat untuk mengukur berat adalah timbangan dan satuan yang digunakan itu kilogram atau gram. Kita lihat di sini alat-alat yang biasa digunakan untuk menimbang berat ya. Ada timbangan beras, ada timbangan badan, timbangan kue, timbangan gantung, timbangan warung, dan neraca. Untuk satuan berat itu sama ya. Ketika dia turun itu dikalikan 10, ketika dia naik 1 tingkat itu dibagi 10 ya. Misalnya kilogram ke hektogram. Kilogram ke hektogram turun berarti dikali, turunnya 1 tangga berarti dikali 10. Kemudian kalau naik misalnya dari gram ke dekagram itu dibagi karena dia naik. Naiknya berapa tingkat, berapa tangga? 1 berarti dibagi 10 ya. Nah sekarang yang ini kita lihat ya, kilogram ke gram, kilogram ke gram. Kilogram ke gram ini turun berarti dikali. Turunnya berapa tangga? Kita lihat 1, 2, 3 berarti dikali 1000 ya. Begitupun kebalikannya, dari gram ke kilogram. Gram ke kilogram itu naik berarti dibagi. Naiknya berapa tangga? Kita lihat 1, 2, 3 berarti dibagi 1000 ya, seperti itu. Nah untuk diketahui hektogram itu sama dengan ons. Sekarang kita lihat di contoh soal ya. 4 ons, ingat 4 ons itu tadi sama dengan hektogram. 4 hektogram ke gram. Kita lihat hektogram ke gram. Turun berarti dikali. Kalikan berapa? Kita lihat turunnya berapa tangga? 1, 2. Berarti dikali 100. 4 dikali 100, 400. Sekarang kita lihat lagi 5000 gram ke kilogram. 5000-nya ditulis dulu di sini. Kemudian kita lihat gram ke kilogram. Gram ke kilogram naik berarti dibagi. Ya, dibagi
5.000 kilogram dibagi, kita lihat gram ke kilogram, 1, 2, 3 dibagi 1000 karena naik 3 tangga. 5.000 dibagi 1000, kirinya ada 3 0, kanannya juga ada 3, tinggal dicoret ya. 5 dibagi 1 hasilnya 5, seperti itu. Jadi diingat ya, setiap turun 1 tingkat dikalikan dengan 10, sedangkan setiap naik 1 tingkat dibagi dengan 10. Artinya tangga ini sudah memiliki rumus yang teratur. Tidak hanya tangga tadi yang memiliki rumus yang teratur, gerak tari juga memiliki irama yang teratur. Gerak tari adalah gerak tubuh yang secara berirama dilakukan dengan teratur. Gerak tari dibagi menjadi 2, yaitu gerak kuat dan gerak lemah. Gerak kuat adalah gerakan yang dilakukan dengan tenaga yang kuat, sedangkan gerak lemah adalah gerakan yang dilakukan dengan tenaga yang lebih lemah. Sekarang kita lihat contoh gerakan itu ada 2, gerak kepala dan gerak tangan. Gerak kepala contohnya menoleh, menengok, dan menggeleng. Sedangkan contoh gerak tangan yaitu melambai dan merentangkan tangan. Sekarang kita menirukan tarian gerakan angin. Untuk anak yang bergerak lambat, yaitu gerakan angin sepoi-sepoi bergerak lemah ke kiri dan ke kanan. Ini berarti gerakan lambat. Sedangkan ketika angin kencang, kita bergerak dengan hentakan yang kuat ke kiri dan ke kanan. Jika angin puting beliung, maka kita bergerak berputar. Sekarang mari kita sama-sama menggerakkan tangan dan kaki kita selaras dengan irama yang mengiringi lagu barisan musik ciptaan A.T. Mahmud. Dengar suara musik mengawali pawai, seruling mengalun dan genderang bertalu. Pemainnya lincah, seragamnya elok, sambil berbaris memainkan lagu. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton mengeluhkan. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton terkesan. Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembelajarannya menyenangkan dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.